arsip digital. Mungkin saya akan membahas atau mengulas dulu ya terkait apa namanya, kenapa sih kita tuh harus menggunakan arsip digital. Bahwa eh, dengan adanya kemunculan perkembangan teknologi informasi bahkan komunikasi ya, yang biasa kita kenal di saat ini adalah memasuki tren digitalisasi ya. Nah, ini sebuah hal yang tak terhindarkan bagaimana ini juga bagian dari proses modernisasi itu sendiri. Di mana saya mengutip salah satu apa namanya kata dari Haris bahwa menyatakan dalam saat ini pengelolaan informasi ya sudah eh, seyogyanya atau sewayahnya masuk ke pengelolaan informasi yang berbasis digital ya, yang sebelumnya mungkin hanya berbasis elektronik. Di mana dengan adanya kemunculan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu apa namanya menyatakan bahwa saat ini sebuah bisnis, sebuah perusahaan maupun sebuah institusi organisasi ya harus ya apa namanya beradaptasi dengan lingkungan maupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Di mana dengan adanya kemunculan informasi terkait digitalisasi ini tentu memungkinkan penggunaan informasi dalam banyak tujuan yang berbeda yang mungkin sebelumnya belum pernah terfikirkan gitu oleh uh, makhluk bumi gitu, oleh manusia. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi informasi, tentu banyak institusi, banyak perusahaan, banyak bisnis-bisnis, mau yang dalam skala kecil maupun dalam skala besar, itu berusaha ya untuk menciptakan maupun saling berbagi terkait informasi ya. Nah, tak terkecuali ini tentu merubah pergeseran paradigma ya, yang awalnya arsip itu berbasis paper base. Nah, sekarang sudah bergeser dari yang sebelumnya adalah paper base, electronic base hingga ke digital base. Nah, ini sekarang kita harus coba untuk menerapkan bagaimana sistem pengelolaan kearsipan itu bisa melalui digital base secara seutuhnya seperti itu. Nah, dengan pengelolaan arsip yang tadinya berbasis kertas ya atau paper base, tentu yang ini yang menjadi hal penting ya, serta menjadi fokus utama yang akan tergantikan dengan pengelolaan arsip yang digital base. Di mana digital base dalam konteks pengarsipan tentu menjadi sebuah pemandu pergeseran ya, cara pandang bagi institusi, bagi organisasi, maupun bagi apa namanya bisnis-bisnis dari skala besar hingga yang skala yang kecil gitu, itu mereka akan memulai paradigma yang baru, bagaimana mulai dari pengarsipan, mulai dari tata kelola dan sebagainya sudah bergeser dari yang fisik menggunakan elektronik atau yang kertas menggunakan gadget seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar terkait peralatan, perlengkapan dan apa namanya masalah-masalah yang terjadi di sistem pengelolaan arsip digital ya. Sebentar, saya ada telepon.
Baik, saya langsung share screen saja ya terkait eh, materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Eh, Sebentar ya, ngelag banget nih. Saya. Oke, kita akan berbicara terkait peralatan, perlengkapan, dan masalah-masalah yang kerap kali ya sering terjadi dalam pengelolaan arsip digital bahwa kehadiran arsip dalam format digital tentu menawarkan ya sejumlah kemudahan dan berbagai peluang yang mungkin sebelumnya dalam konteks pengelolaan arsip secara fisik belum dimiliki ya dalam konteks pengelolaannya. Sebagai contoh, bahwa dalam arsip digital tentu memerlukan usaha yang lebih sederhana untuk digandakan, untuk dapat disimpan, atau justru bahkan dapat di-share ya dengan pengguna secara umum. Sehingga arsip digital juga memberikan sebuah perubahan yang signifikan ya dalam memberikan sebuah proses kemudahan, proses kecepatan untuk melakukan proses pengiriman dan sharing tadi dibandingkan dengan arsip yang masih berbentuk fisik. Selain itu, arsip dalam konteks pengelolaan secara digital juga tentu akan memberikan peluang ya bagi institusi untuk menghemat sebuah tempat, menghemat sebuah apa namanya, ya kita bisa katakan sebagai ruangan ya, di mana penyimpanan secara fisik sekaligus tentu akan membuka peluang akses terkait arsip-arsip untuk bisa digunakan ataupun disimpan secara ringkas bagi penggunanya. Entah itu bagi pengguna secara internal atau bahkan pengguna yang secara eksternal. Ya. Sampai mana saya tadi?
Nah, terkait penggunaan peralatan dan perlengkapan dalam konteks arsip ya, ada beberapa mungkin yang harus menjadi pertimbangan ya bagi nanti kita sebagai pengelola atau nanti bagaimana terkait peralatan maupun perlengkapan arsip itu digunakan oleh penggunanya ya. Ada sekitar 9 pertimbangan yang harus sama-sama kita dalami ya terkait bagaimana eh, pemilihan kira-kira dalam konteks peralatan dan perlengkapan arsip apa saja yang harus digunakan ya. Pertama, dalam konteks pemilihan peralatan dan perlengkapan arsip yang tepat, tentu akan sangat penting ya untuk memastikan apakah nantinya pengelolaan arsip itu akan dikelola secara efisien dan efektif. Nah, pada tahap yang pertama kita harus mempertimbangkan dengan bentuk fisik arsip ya, bahwa dalam kaitannya dalam hal ini bagaimana misalnya dalam perusahaan atau institusi itu kita akan memilih peralatan yang sesuai ya dengan bentuk fisik arsip yang memastikan terkait pelindungan dan aksesibilitas yang optimal ya. Sehingga jenis dokumen yang akan disimpan misalnya apakah berwujud kertas atau fisik atau misalnya berwujud digital. Nah, itu akan mempengaruhi ya terkait bagaimana jenis peralatan yang diperlukan. Yang kedua adalah lokasi penyimpanan ya, bahwa lokasi tentu harus mudah diakses oleh pengguna sehingga dalam kebutuhannya menemukan sebuah arsip sehingga memilih lokasi yang strategis akan meningkatkan ya efisiensi dalam pengambilan dan penyimpanan arsip. Lalu yang ketiga adalah bentuk organisasi, di mana tentu struktur organisasi dan cara pengelolaan arsip, misalnya apakah berdasarkan kategori, ataukah berdasarkan tanggal, ataukah berdasarkan, atau misalnya dalam konteks berdasarkan abjad atau berdasarkan numerik misalnya ya. Dan itu juga akan mempengaruhi pemilihan peralatan ya, sehingga dalam memastikan bahwa apakah peralatan itu mendukung atau tidak terkait sistem organisasi yang ada akan memudahkan terkait bagaimana pencarian dan penyimpanan arsip. Lalu yang keempat adalah frekuensi penggunaan arsip, di mana arsip yang sering digunakan tentu memerlukan akses yang lebih mudah, sedangkan arsip yang jarang digunakan dapat disimpan di lokasi yang lebih jauh. Sehingga memilih peralatan yang sesuai dengan frekuensinya, ini tentu akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pencarian. Yang kelima adalah besar ruangan penyimpanan, di mana ukuran ruang yang tersedia untuk penyimpanan arsip tentu akan mempengaruhi ya jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan, sehingga dengan memastikan peralatan yang dipilih tentu sesuai atau tidaknya dengan ukuran ruang atau kapasitas penyimpanan, tentu akan mencegah sebuah kekacauan dalam pengelolaan arsip sehingga memaksimalkan penggunaan arsip-arsip tersebut. Lalu selanjutnya adalah tingkat perlindungan arsip, di mana tingkat perlindungan yang diperlukan itu akan tergantung pada nilai dan kerentanan arsip. Misalnya terkait dokumen, apakah dokumen tersebut penting sehingga memerlukan perlindungan yang lebih, ataukah misalnya dokumen tersebut adalah dokumen yang biasa sehingga tidak diperlukan perlindungan yang lebih, misalnya seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah lama arsip disimpan, seperti durasi penyimpanan arsip, tentu akan mempengaruhi jenis peralatan yang diperlukan. Dan yang kedelapan adalah tipe dan letak penyimpanan untuk arsip inaktif, di mana arsip yang masih aktif memerlukan akses yang lebih cepat. Nah, ini akan berbeda dengan akses untuk arsip-arsip yang inaktif ya. Lalu yang terakhir atau yang ke-9 adalah efisiensi penyimpanan ya, di mana efisiensi penyimpanan juga perlu memilih yang bisa mengoptimalkan ruang dan memudahkan akses. Dengan demikian, dengan adanya beberapa pertimbangan pemilihan, tentu ini akan membantu ya bagaimana sebuah organisasi, sebuah institusi itu bisa menciptakan sistem pengelolaan aktif yang arsip yang efektif, efisien dan aman serta bebas resiko dari beberapa gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Nah, ada beberapa juga faktor yang perlu dipertimbangkan ya sebelum membeli alat penyimpanan arsip. Di antaranya adalah kesetaraan, efisiensi, kualitas, dan ekonomis, di mana adanya faktor kesetaraan tentu ini merujuk pada kemampuan apakah alat penyimpanan tersebut memenuhi standar dan kebutuhan spesifik terkait pengelolaan arsip.
Yang kedua adalah efisiensi. Ini berkaitan dengan seberapa baik alat penyimpanan tersebut dapat mengoptimalkan ruang penyimpanan dan pengelolaan arsip. Lalu ada yang pasti yang ketiga adalah quality ya, bahwa quality akan mencakup daya tahan dan keandalan, fokusnya kepada penyimpanan arsip-arsip vital dan arsip penting. Lalu yang terakhir adalah ekonomis ya, di mana ekonomis tentu akan berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan memelihara arsip penyimpanan. Nah, beberapa tipe-tipe peralatan dalam penyimpanan arsip yang saya sampaikan ada sebenarnya lebih dari tiga, tapi yang intinya itu ada tiga. Di antaranya adalah alat penyimpanan tegak atau vertical file. Lalu yang kedua adalah alat penyimpanan menyamping atau lateral file. Dan yang ketiga adalah alat penyimpanan mendatar atau horizontal file. Di mana alat yang memiliki jenis sebagai eh, vertical file itu adalah sebuah alat penyimpanan arsip yang dilakukan secara lurus dan vertikal ya, di mana dalam menata arsip-arsip bisa dengan cara menyusun berderet ke belakang, di mana jenis pengarsipan ini tentu yang paling banyak ya dan paling sering diketemukan di beberapa studi kasus pengarsipan. Lalu yang kedua adalah alat penyimpanan yang menyamping atau lateral file, di mana pengarsipan lateral merupakan penyimpanan arsip yang banyak dilakukan secara berdiri atau berderet ya, secara menyamping. Di mana jenis pengarsipan seperti ini sangat efektif bagi dalam konteks penggunaannya di perpustakaan ya. Makanya kalau misalnya kita lihat di perpustakaan, di punggung-punggung buku, itu sering ditemukan sebuah katalog buku ya. Nah, katalog buku itu juga salah satu fungsinya dalam pengarsipan akan memudahkan pengunjung ya untuk mencari koleksi buku yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah pengarsipan horizontal atau alat penyimpanan mendatar, di mana jenis pengarsipan yang disusun secara mendatar atau horizontal ya. Nah, jenis penyimpanan arsip ini sering kali dilakukan dalam menata dokumen atau file-file penting yang saling bertumpuk di dalam rak ataupun di dalam laci. Sehingga mereka lebih tepatnya kita tidurkan ya di dalam sebuah rak penyimpanan. Selain itu, untuk perlengkapan dan dalam konteks penyimpanan dalam pengelolaan arsip, itu ada beberapa ya perlengkapan yang kita harus ketahui dan mungkin sudah dibahas di semester lalu. Ada penyekat, ada map, ada penunjuk atau guide, ada kata tangkap, ada perlengkapan-perlengkapan lain. Dan beberapa perlengkapan-perlengkapan lain, misalnya juga ada yang dinamakan dengan lemari arsip, terus ada juga baki surat, lalu ada hak penyimpanan, ada safe keeping dokumen atau berangkas, hingga ada filing kabinet. Itu ada beberapa ya alat-alat dan perlengkapan yang eh, dalam hal ini digunakan dalam pengelolaan arsip berbasis paper base gitu. Seiringnya waktu mungkin ada beberapa juga peralatan atau perlengkapan yang akhirnya bergeser dari paper base menuju komputerisasi atau electronic base. Nah, beberapa perlengkapan yang dipakai dalam era atau masa electronic base itu diantaranya adalah komputer, mikrofilm, dan Foximile, di mana tentu kegunaan dari komputer tersebut selain sebagai penyimpanan secara digital, komputer juga bisa dapat berperan sebagai pengelola data, terus sebagai fungsi keamanan, juga sebagai alat untuk membackup atau memulihkan sebuah arsip. Lalu yang kedua adalah mikrofilm ya, bahwa mikrofilm juga memiliki beberapa kegunaan ya. Salah satu kegunaannya adalah eh, penghematan ruang ya, bahwa dengan adanya mikrofilm tentu akan mengurangi
kebutuhan ruang-ruang penyimpanan secara fisik karena banyak dari ribuan halaman dapat disimpan dalam satu gulungan film. Halo, apakah saya masih ada di dalam Zoom? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Lalu yang ketiga adalah Facsimile ya, atau kita sering kali dengar yaitu mesin fax, di mana mesin fax ini memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya adalah pengiriman dokumen, penyimpanan sementara, hingga memungkinkan akses-akses yang lebih cepat ya untuk mengakses dokumen, walaupun kita tanpa harus menunggu pengiriman secara fisik. Ketiga alat ini tentunya komputer, mikrofilm, dan faksimal tentu populer ya di zaman-zaman pergeseran dari paper base menuju electronic base ya, di mana mereka juga memiliki peran penting dalam penyimpanan arsip yang masing-masing tentunya menawarkan keunggulannya menjadi salah satu primadona pengelolaan arsip di masa itu. Berapa sih perlengkapan lainnya? Biasanya dalam konteks penyimpanan ada beberapa perlengkapan yang sering kita temukan seperti kartu indeks, seperti label alat maupun kartu tunjuk silang. Ini mungkin juga sudah dibahas ya di semester yang lalu terkait penggunaan perlengkapan arsip-arsip berbasis kertas atau berbasis fisik. Nah, kalau kita eh, bertanya lagi terkait kalau sekarang itu lebih ke arah mana ya? Tentu kita saat ini walaupun memang masih dalam masa transisi dari paper base elektronik hingga sekarang menjadi digital base ya. Tentu ada beberapa peralatan dan perlengkapan arsip digital yang harus kita ketahui ya, bahwa secara garis besar arsip digital atau elektronik ya merupakan salah satu sistem yang digunakan ya untuk menyimpan, mengelola dan mengakses informasi dalam format digital, sehingga beberapa perlengkapan dan peralatan yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip digital itu tentunya memerlukan kombinasi ya terkait adanya perangkat keras atau hardware, lalu perangkat lunak, software, dan juga peralatan-peralatan pendukung. Sehingga ketiganya hardware, software, dan peralatan pendukung ini menjadi salah satu acuan ya dalam menentukan apakah arsip itu bisa dikelola secara full digital atau tidak. Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah hardware ya, hardware atau perangkat keras ya. Nah itu ada beberapa eh, macam-macam yang diperlukan dalam hardware. Pertama tentu adalah komputer server ya. Kalau misalnya dalam konteks elektronik itu hanya komputer, tapi dalam pengelolaan digital itu ya tentu sudah harus ya komputer dan server, di mana kegunaan komputer sebagai alat pengelola dan penyimpanan data, sedangkan server itu sendiri digunakan untuk menyimpan data secara terpusat dan memungkinkan akses oleh banyak-banyak pengguna. Yang kedua adalah scanner. Scanner itu biasanya digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital ya. Atau seringkali kita dengar dalam bahasa kearsipan adalah sebagai media ahli ahli media ya. Di mana biasanya kita menggunakan scanner dokumen atau foto ini untuk apa namanya? Menjadikan format yang paper base itu menjadi digital base. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan eksternal, beberapa penyimpanan eksternal seperti hard disk, SSD. Nah, ini beberapa perangkat-perangkat ya sebagai perangkat data cadangan. Selain itu, walaupun sekarang sudah berkembang ya menuju terkait penggunaan cloud storage atau penyimpanan awan. Lalu kita beralih ke penggunaan software ya. Selain penggunaan hardware, tentu penggunaan software juga berperan penting ya dalam terjadinya pengelolaan arsip secara digital,
di mana software atau perangkat lunak itu terdiri dari tiga ya. Pertama adalah sistem manajemen dokumen, di mana sistem manajemen dokumen atau yang biasanya disingkat sebagai DMS ya, Dokumen Management System. Ini merupakan salah satu perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dokumen digital termasuk pengarsipan, pencarian, hingga pengambilan dokumen. Yang kedua adalah perangkat lunak pemindaian, di mana perangkat lunak pemindaian itu biasanya digunakan untuk mengelola dan mengedit dokumen yang telah dipindai, termasuk salah satunya adalah OCR, di mana OCR itu adalah Optical Character Recognition, di mana kegunaan dari OCR itu untuk mengubah gambar teks menjadi teks yang dapat diedit. Kalau misalnya kalian sering ya lihat di web terkait PDF to doc atau doc to PDF atau misalnya JPG to doc misalnya. Nah, itu juga merupakan salah satu aplikasi yang sudah dikembangkan ya, yang awalnya hanya sebagai perangkat lunak. Yang ketiga adalah perangkat lunak keamanan. Tentu perangkat lunak keamanan seperti antivirus maupun firewall itu tentu dapat melindungi data-data arsip dari ancaman-ancaman keamanan. Selain dari hardware dan software, tentu untuk mengelola sebuah arsip digital, uh, kita penting untuk memperhatikan perlengkapan pendukung seperti jaringan internet, perangkat mobile, dan aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung, seperti dalam konteks aplikasi pengelolaan arsip, aplikasi backup arsip, maupun aplikasi yang dapat menyimpan sebuah arsip atau dokumen-dokumen tertentu. Di mana pertama terkait jaringan internet, koneksi internet yang stabil tentu dapat diperlukan ya untuk mengakses misalnya apakah kita menyimpan data itu di salah satu media penyimpanan cloud misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah perangkat mobile seperti smartphone maupun tablet tentu juga akan memudahkan akses bagi pengguna maupun pengelolanya jikalau memang arsip yang disimpan dalam sebuah server dan terkoneksi dengan internet itu bisa kita mudah bawa ya hanya dengan perangkat-perangkat tertentu seperti smartphone maupun tablet seperti itu. Dan yang terakhir adalah aplikasi pengelolaan arsip. Nah, ini juga penting karena biasanya kalau misalnya dalam hal ini ada beberapa pihak-pihak ketiga yang sudah menyediakan ya terkait aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengelola, menyimpan, serta mengambil atau menemukan kembali arsip tersebut. Selain dari ini juga ada salah satu yang mungkin menjadi perlengkapan pendukung yaitu printer dan fotokopi ya. Kadang-kadang juga saat walaupun ya kita masih sudah eh, transisi menuju digital base, kadang-kadang digital base yang sudah kita punya itu kita print atau kita apa namanya kita copy misalnya. Sehingga kita perlu peralatan pendukung seperti fotokopi atau printer ya untuk mengeprint arsip arsip tersebut sebagai kopi atau sebagai pengarsipan cadangan berbentuk paper base misalnya seperti itu. Lalu kalau kita berbicara terkait media penyimpanan digital ya ada tiga media penyimpanan digital yang bisa kita ketahui. Mulai pertama adalah magnetik. Sorry. Yang pertama adalah magnetik. Magnetik ini biasanya dikenal sebagai magnetic storage media. Nah, beberapa media penyimpanan di dalam konteks magnetik itu ada hard disk, ada flash disk, ada memory card, ada hard drive, ada RAM, dan juga ada SSD. Di mana tentu media penyimpanan data dengan kapasitas-kapasitas besar biasanya disimpan ya dalam hard disk atau hard drive, sedangkan flash disk itu tentu memiliki kapasitas yang cukup lebih minim ya daripada hard disk atau hard drive. Selain itu juga di sini ada RAM sebagai media penyimpanan yang lebih umum dipakai dalam penyimpanan data sementara dalam komputer, dan juga ada solid state drive atau SSD ya sebagai media penyimpanan yang biasanya memakai chip memori flash untuk menyimpan data.
Tapi yang paling saya highlight dalam penggunaan magnetik ini itu adalah penggunaan apa namanya flash disk dan memory card ya. Kenapa? Karena keduanya sangat mudah untuk dibawa-bawa sehingga dalam pengarsipan data-data seperti data-data inaktif itu mungkin akan lebih optimal ya dalam menggunakan flash disk maupun memory card. Kenapa? Karena mungkin karena data-data atau arsip tersebut sudah menurun kegunaannya, tentu dapat disimpan di media-media yang lain seperti flash disk maupun memory card. Tentu itu akan mengurangi space, misalnya kapasitas di dalam hard disk atau di dalam hard drive misalnya ya. Sehingga walaupun masih ada dikatakan sebagai arsip dinamis karena sifatnya adalah inaktif, tentu disimpan di dalam media yang seperti flash disk maupun memory card itu akan lebih optimal ya karena disimpan di tempat yang lebih jauh tapi masih bisa dibawa kemana-mana. Selain dari magnetik, media yang kedua adalah media penyimpanan optikal ya atau yang bisa disebut sebagai optical disk storage, di mana optical disk storage ini merupakan media penyimpanan optik yang kapasitasnya mungkin lebih bervariasi ya. Namun walaupun sampai saat ini sudah hampir jarang digunakan, nah beberapa institusi atau perusahaan tentu ada beberapa yang masih menggunakannya. Di antara contohnya terkait optical disk storage ini ada CD, ada CD-ROM, ada CDR, ada CD-RW, dan ada DVD. Dan salah satu contoh penggunaan optical storage ini adalah penggunaan dalam rumah sakit ya. Biasanya kalau kalian sering periksa di rumah sakit beberapa hasil seperti hasil ronsen, hasil apa yang namanya scanning anggota tubuh misalnya. Nah, itu hasil-hasilnya biasanya itu disimpan di dalam optical disk storage. Lalu selain dari magnetik dan optical, media penyimpanan digital yang terakhir adalah cloud storage ya, salah satu media yang paling mutakhir yang sering kali digunakan dalam era digital base. Nah, cloud storage yang biasanya digunakan diantaranya seperti Google Drive, Dropbox, terus ada iCloud, ada OneDrive, bahkan ada salah satu penyedia media cloud yang sungguh berbaik hati yaitu Mediafire ya. Itu penyimpanannya bisa sampai 50 GB, di mana ini cukup berbanding terbalik ya dari beberapa media penyimpanan lainnya seperti Google Drive, OneDrive yang hanya menyediakan penyimpanan medianya yang gratis hanya 5 sampai 15 GB. Sebentar saya mau cas hub ini dulu. Dari beberapa perlengkapan dan peralatan dalam format digital tersebut tentu dalam konteks format arsip digital juga memiliki format-format yang harus kita kenal ya. Di antaranya pertama adalah format berbasis teks atau dokumen. Itu biasanya kita temukan dalam format PDF atau format docs, format TXT, dan format-format lainnya. Selain itu, format arsip digital juga bisa berbentuk audio visual ya, mulai dari MP4, terus ada MOV,
dan lain sebagainya. Lalu berbentuk visual yaitu JPG, PNG, atau TIFF ya. Terus berbentuk audio itu bisa dalam format MP3, WAV ya. Lalu berbasis data, itu bisa berbentuk database SQL ataupun terakhir tentu berbentuk khusus ya, di mana berbentuk grup seperti format arsip, PDF itu akan menyimpan musik maupun TIFF juga sama ya, sama juga dengan musik XML. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu. Sorry ya, saya lagi agak nggak enak badan ini, lagi pilek dari kemarin. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke masalah-masalah dalam pengelolaan arsip digital? Kalau tidak ada, kita masuk ke masalah-masalah ya dalam pengelolaan arsip digital. Nah, kalau berbicara masalah-masalah dalam pengelolaan arsip digital, tentu dalam proses pengelolaan dan penyimpanan arsip melalui digitalisasi, tentu pengelolaan arsip berbentuk digital tentu lebih membutuhkan sebuah kehati-hatian dan ketelitian yang lebih ya dibandingkan dengan pengelolaan arsip berbasis paper base ya. Di mana masih banyak case atau kasus yang sering ditemukan itu apa namanya, pengelolaan arsip digital itu masih menemukan banyak masalah. Nah, beberapa masalah yang mungkin akan dipaparkan dalam materi ini, di antaranya pertama adalah masalah terkait masih bergantungnya ya sebuah pengelolaan sistem arsip digital itu dengan media atau jaringan ya, di mana arsip digital tentu hanya bisa dibaca atau diakses dengan menggunakan media atau jaringan tertentu, sehingga bisa membahayakan apabila media atau jaringan tersebut mengalami sebuah problem ya atau sebuah masalah. Sehingga tentu kita sebagai pengelola nantinya atau sebagai pengguna ya harus tepat ya memilih media dan jaringan yang memadai secara aman dan bebas dari resiko. Sehingga jika menggunakan perangkat penyimpanan yang memerlukan jaringan seperti WiFi, tentu maupun komputer atau perangkat-perangkat elektronik lainnya, ini juga akan bergantung dengan listrik ya. Saat listrik padam tentu akan menjadi masalah.
sehingga kita tidak bisa mengakses arsip-arsip yang ada di dalam perangkat yang kita miliki atau media yang kita miliki. Sehingga untuk menghadapi kelemahan pertama ini yaitu bergantung dengan media dan jaringan, kita penting untuk mengantisipasi terkait kepemilikan arsip-arsip salinan atau arsip copy yang diletakkan pada beberapa media-media lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa ditempatkan di hard disk eksternal atau di flash disk atau di memory card. Yang kedua adalah rentan virus ya, di mana beberapa masalah yang sering terjadi adalah media penyimpanan yang error, di mana hal ini bisa disebabkan karena adanya serangan virus atau serangan hacker hingga akses arsip tidak bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Sehingga kita perlu memastikan apakah kita memiliki media penyimpanan yang dapat eh, atau sudah support dengan sistem keamanan yang mutakhir atau tidak, sehingga kita perlu ya untuk memiliki hal tersebut. Yang ketiga adalah legalitas diragukan di mana penggunaan arsip elektronik tentu masih menjadi kontroversi ya, karena legalitas arsip elektronik yang masih diragukan, sebagaimana beberapa arsip yang memiliki bentuk digitalisasi atau elektronik itu tentu bisa diedit dengan mudah menggunakan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Bahkan bukan hanya arsip ya, bahkan sekarang teknologi AI sudah merambah bagaimana dia bisa menirukan suara, menirukan apa namanya wajah misalnya seperti itu. Nah ini sungguh sebuah kemajuan yang tentunya kita juga harus memikirkan terkait bagaimana legalitas arsip itu sendiri. Sehingga dengan demikian penting ya kita untuk memastikan apakah misalnya arsip-arsip yang dikelola melalui perangkat digital itu memiliki ciri khas ya yang bisa membedakan antara arsip asli dan arsip palsu. Jangan hanya kita belajar terkait pengarsipan digital itu, tapi kita juga benar-benar bisa melihat ya terkait bagaimana pengarsipan tersebut itu dapat dibedakan secara original atau tidak. Nah, dari beberapa kelemahan tersebut, beberapa tinjauan literatur itu sudah menyatakan ya bahwa ada beberapa problem-problem dalam pengelolaan arsip digital. Setidaknya ada sekitar 7 problem yang mana dari 3 kelemahan tadi juga beberapa termaktub dalam problem ini. Yang diantaranya yang pertama terkait sulitnya menjaga reliabilitas dan autentifikasi arsip ya. Autentisitas arsip yang tadi tentu akan berpengaruh terkait legalitas dari arsip itu sendiri. Yaitu juga berhubungan dengan poin nomor 3 ya, yaitu kontroversi terkait aspek-aspek legal. Lalu tadi bergantung dengan media dan jaringannya. Ini juga diturunkan di nomor 2 bahwa tentunya pengelolaan arsip digital tentu sangat bergantung ya dengan lingkungannya. Di mana lingkungannya itu ya terkait bagaimana perangkatnya, peralatannya, hingga saat ini dalam konteks digital kita membutuhkan sebuah server, sebuah jaringan, sehingga semua ini sangat bergantung dengan lingkungannya. Yang keempat tentu berkaitan dengan manajemen dan teknologi. Yang kelima berkaitan dengan fungsi staff. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang keenam itu berkaitan dengan problem secara umum. Beberapa problem-problem secara umum diantaranya pertama terkait pengaturan dan perlindungan hukum. Yang kedua adalah perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga adalah pengakuan keabsahan dalam perspektif hukum pembukuan. Yang ketujuh adalah problem secara kearsipan. Beberapa problem-problem yang sering terjadi adalah terkait bermacam-macam media yang akan disimpan. Misalnya seperti media yang akan disimpan itu bukan hanya sebatas media teks, media video saja, atau media audio saja, tapi cukup bermacam-macam dan bervariasi. Tentu itu akan mengakibatkan sebuah problem ya, bagaimana kita memanage atau mengelola arsip secara digital. Lalu yang kedua, teknologi mesin yang akan dipakai, apakah misalnya teknologi mesin yang akan dipakai itu eh,
selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman atau tidak, apakah selalu up to date, ataukah misalnya sistemnya itu bisa terupgrade secara otomatis atau tidak. Misalnya apakah saat ini teman-teman apakah masih menggunakan Android Gingerbread misalnya. Padahal sekarang sudah Android berapa tuh ya. Nah ini juga teknologi mesin yang perlu kita perhatikan. Lalu dari segi-segi sistem pengelolaannya, sistem penyimpanannya, sistem penemuan kembalinya, hingga sistem migrasi dan media generasi lama ke generasi baru. Ini juga sering terjadi ya, migrasi dari media generasi lama dan generasi baru. Saya mengalaminya bagaimana saat sekarang sudah Word berapa ya? Word 2019 ya. Dulu masih memakai Word 2008 kalau nggak salah ya. Nah itu saat migrasi ke Word 2019 misalnya, itu ada beberapa huruf-huruf yang tidak terbaca, malah menjadi sebuah simbol gitu. Nah, ini sebuah tantangan dan problem juga yang terjadi dalam kearsipan. Kalau berbicara tadi terkait poin 5 dan poin 4 dan poin 5 ya, yaitu berkaitan dengan manajemen dan teknologi. Pertama berkaitan dengan manajemen dan teknologi, itu pertama kurangnya koordinasi antara manajemen arsip berbasis paper base maupun arsip berbasis digital base. Lalu ketidakmampuan atau ketidakpraktisan dalam memelihara standar khusus. Yang ketiga, kehilangan akses terhadap arsip dinas. Kehilangan arsip dalam konteks arsip vital atau arsip penting-penting lainnya. Lalu cepatnya penyebaran kontrol dokumen kepada pengguna, peningkatan penggunaan sarana komunikasi baru hingga peningkatan munculnya media campuran. Lalu jika berkaitan dengan fungsi staf, beberapa problem yang terjadi diantaranya bahwa arsiparis atau staf yang bekerja di kearsipan dinamis maupun statis itu tidak memiliki keahlian, kapasitas maupun kemampuan yang mumpuni ya dalam teknologi informasi modern. Yang kedua adalah staf teknologi tidak memiliki keahlian dalam teknologi informasi berbasis teks, manajemen arsip dinamis dan statis. Lalu staf teknologi informasi tidak sensitif terhadap kebutuhan arsip lembaga dan penggunanya. Berkurangnya kontrol sekretariat terhadap arsip paper base. Dan terakhir adalah penggunaan tidak sadar ya terhadap perubahan peran yang saat ini ya sudah mulai bergerak secara perlahan ke digital base. Ada beberapa faktor-faktor lainnya selain masalah-masalah teknis tadi ya. Beberapa faktor lainnya yang sering menjadi problem dalam pengelolaan arsip digital, diantaranya ada terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir. Ya. Kalau misalnya kita simpen di komputer, terus tiba-tiba kita kena gempa atau kena banjir misalnya ya, tentu itu akan berpengaruh terkait arsip yang kita simpan dalam media-media tersebut. Yang kedua, terkait korsleting listrik, kebocoran, kerusakan perangkat, kecelakaan industri, ya, tindakan kriminal hingga human error. Nah ini kenapa bisa terjadi ya masalah-masalah seperti ini biasanya dalam pengelolaan arsip itu masih adanya kurang koordinasi ya antara manajemen arsip sehingga dalam hal ini mereka biasanya tidak menyalin, tidak memiliki arsip cadangan, sehingga arsip-arsip yang sebenarnya bisa diakses di sumber lain itu, nah ini tidak. Jadi lebih diarahkan kepada misalnya ya kita menyimpan sebuah arsip itu tidak hanya pada satu sumber atau satu media saja, tapi juga kita bisa mencadangkan arsip tersebut dalam media-media lain. Jikalau misalnya saat ini saat ini saya terkena bencana alam, ada beberapa media yang dipegang oleh pengelola lainnya itu memiliki cadangan juga, sehingga itu akan meminimalisir terkait arsip-arsip yang ada. Nah, selain hal teknis
Lalu hal-hal non teknis tadi, salah satu problem yang sering ditemukan adalah terkait pengelolaan arsip yang masih tidak based on user experience ya, bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan arsip di era digital, ya tentu tidak hanya perlu dilihat dalam konteks teknis saja ya, tapi juga bagaimana perubahan pengelolaan arsip di era digital juga harus dimaknai sebagai perubahan fisik pengelolaan arsip dari paper base menjadi electronic base atau digital base ya. Sehingga dalam pengelolaan arsip ya sudah semestinya mempertimbangkan sudut pandang pengguna dan dinamika perilaku maupun kebutuhan yang ada saat ini. Sehingga perlu dalam konteks ini ya pemahaman manfaat dan fungsi secara nyata mesti diterjemahkan ya secara sederhana sehingga sistem sebuah pengelolaan arsip itu bisa mudah dimengerti, mudah dipakai oleh pengguna-pengguna yang akan mencoba untuk mengakses arsip. Sebagaimana ya saya pernah cerita terkait sekarang di beberapa website milik pemerintahan itu ada beberapa akses informasi yang tersedia, ya itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Tapi beberapa fitur-fitur dari web-web tersebut itu seakan-akan memaksa ya kita sebagai pengguna itu harus belajar ya untuk bagaimana sih mencari atau mengakses dokumen-dokumen tersebut. Di mana saat kita mencari atau menemukan kembali terkait arsip yang dibutuhkan, nah itu membutuhkan waktu yang lama, terbelit-belit misalnya. Apakah kita ya harus meminta izin dulu misalnya dan sebagainya. Nah, tentu dalam menciptakan sebuah sistem pengelolaan arsip tentu kita harus mempertimbangkan itu ya, mempertimbangkan bagaimana dari segi kemudahan user experience-nya, apakah fungsi dari sistem tersebut sederhana dan bisa dipakai dalam menemukan kembali arsip. Nah, itu yang seringkali ditemukan bahwa kita sudah memperhatikan segala masalahnya, mulai dari keamanan, mulai dari sistem penyimpanan, tapi kita belum memperhatikan bagaimana saat ditampilkan oleh pengguna. Sehingga pengguna merasa susah nyari sebuah dokumen. Kenapa? Karena fiturnya itu nggak cocok atau nggak sederhana. Sehingga itu menyebabkan bahwa mindset dari pengguna itu ya bahwa sistem pengelolaan arsipnya tersebut itu terbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini bisa kita analogikan misalnya dalam konteks kita harus menyesuaikan ya terkait apakah pengguna tersebut bisa dalam konteks ini kita bisa melakukan uji coba atau melakukan terkait survei ya terkait apakah misalnya sistem-sistem tersebut itu bisa digunakan atau tidak. Contohnya misalnya dalam konteks pengguna Mac OS misalnya dengan Windows ya, tentu beberapa pengguna Windows itu akan merasa kesusahan jika disuruh mengakses informasi di laptop Apple misalnya seperti itu. Begitupun juga orang yang sebelumnya terbiasa dengan laptop Apple atau Mac OS itu akan kesusahan juga jika memang harus mengakses informasi di Windows OS misalnya seperti itu. Atau misalnya di iPhone atau di Android misalnya ya. Nah, sebagai misalnya saya yang saat memegang iPhone tuh masih agak ngelek-ngelek dikit gitu loh. Sehingga saya merasa bahwa ternyata mengakses informasi melalui iPhone itu ternyata terbelit-belit. Padahal kalau misalnya penggunanya sendiri yang menggunakan iPhone mungkin ya tidak akan merasa terbelit-belit. Ini tentu harus diuji coba ya, sehingga kita melihat apakah misalnya dalam konteks pengelolaan arsip tersebut yang bisa diakses oleh pengguna itu apakah user friendly atau enggak, user experience-nya itu mudah dan sederhana atau enggak. Nah, itu salah satu apa yang sering ditemukan lah dalam pengelolaan arsip digital.
di antara terkait masalah-masalah tersebut juga ada beberapa tantangan-tantangan ya dalam pengelolaan arsip digital. Beberapa tantangannya misalnya adalah resistensi, negatif stigma, dan terbatasnya kapasitas maupun kemampuan sumber daya manusia, hingga terbatasnya infrastruktur teknologi ya. Yang pertama terkait resistensi, biasanya resistensi itu terjadi dalam sebuah perusahaan atau institusi yang memang dalam perusahaan atau institusinya itu mengalami penolakan ya terkait migrasi data dari dari paper base menuju digital base ya. Di mana biasanya mayoritas perusahaan atau institusi ini memiliki sumber daya manusia yang memang umurnya jauh di atas usia produktif ya. Nah, biasanya mereka masih terbiasa dengan sebuah metode pengelolaan arsip yang paper-based. Sehingga dalam sebuah institusi maupun perusahaan itu terjadi resistensi atau penolakan-penolakan yang terjadi. Mereka juga mengecam terkait keamanan data, terkait kebocoran data, ya sehingga itu akan menjadi dalih-dalih resistensi yang dilakukan oleh sumber daya manusia tersebut. Selain dari resistensi itu, juga ada negatif stigma atau stigma-stigma yang kurang mengenakan dalam pengelolaan arsip digital ya. Beberapa stigma yang salah mengenai kearsipan digital itu beberapa menyatakan bahwa migrasi ke arsip digital itu membutuhkan biaya atau investasi yang tinggi ya, dan keamanan arsip yang dipertanyakan. Seiring dengan adanya transformasi digital, tentu keamanan data akan menjadi isu utama ya, yang berhadapan dengan resiko-resiko kebocoran data, serangan cyber, dan sebagainya. Padahal beberapa hal tersebut sudah diupayakan untuk diantisipasikan ya melalui beberapa penggunaan. Kalau misalnya dalam konteks pengelolaan arsip itu kita sudah menggunakan antivirus, menggunakan firewall misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang tentunya dapat menjaga keamanan dan orisinalitas data yang ada dalam sistem pengelolaan arsip. Lalu selain dari resistensi dan stigma tersebut, nah, tantangan lainnya ada juga tantangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, di mana hal ini biasanya terjadi ada apa namanya institusi yang sebenarnya secara kapasitasnya banyak, tapi kemampuan sumber daya manusianya tidak bisa. Atau misalnya kemampuannya ada, cuman secara kapasitasnya tidak ada. Sehingga terbatasnya kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia ini tentu akan berpengaruh ya terkait quantity and quality sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan atau institusi tersebut. Apakah sudah memadai atau belum? Sehingga perlu untuk ditingkatkan secara kapasitas dan kapabilitasnya. Yang terakhir tentu infrastruktur teknologi yang terbatas, ya ini juga tentu menjadi tantangan ya, dengan keterbatasan infrastruktur teknologi mungkin masih bisa dilakukan secara kombinasi ya, mungkin bisa paper base terus sisanya digital base. Nah ini biasanya tantangan-tantangan itu yang terjadi itu karena terbatasnya infrastruktur teknologi. Beberapa solusinya itu bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, melakukan sosialisasi secara insentif, perbaikan infrastruktur, serta mendorong perubahan kerja. Di mana solusi-solusi ini tentu secara signifikan bisa mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi mulai dari resistensi, stigma, terus keterbatasan sumber daya manusia hingga keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya melalui penyusunan kebijakan kearifan digital, walaupun secara uh, eksplisit sudah diterangkan ya bahwa kita memiliki beberapa peraturan dan perundang-undangan terkait kearsipan elektronik, juga mungkin di setiap institusi maupun perusahaan perlu ya untuk memperdalam makna kembali dalam menciptakan kebijakan-kebijakan terkait pengarsipan di lokalnya masing-masing. Lalu yang kedua adalah menggalakkan partisipasi publik ya, bahwa saat ini pengelolaan arsip digital bukan hanya diakses
sebatas oleh pengelolanya saja ya, tapi juga akan diakses oleh penggunanya, di mana penggunanya ini biasanya adalah masyarakat atau halayak umum, sehingga perlu ya kita untuk menggalakkan partisipasi, menggalang saran dan pendapat mereka, apakah mereka mudah atau sederhana dalam menggunakan sistem pengelolaan arsip tersebut. Yang terakhir adalah mendorong kemitraan ya, bahwa dengan adanya era modernisasi ini tentu menciptakan banyak sektor ya, sehingga sebenarnya dalam menciptakan sebuah sistem pengelolaan arsip, kita bisa bermitra dengan berbagai sektor tersebut. Mulai misalnya dalam konteks kita belum punya nih sistem keamanan yang canggih atau yang mutakhir lah dalam eh, sistem kita, kita bisa kerjasama dengan beberapa sektor keamanan yang mungkin bisa mensupport atau mendukung sistem pengelolaan arsip digital yang kita buat tadi. Sehingga dengan adanya mendorong kemitraan ini juga tentu bisa mengurangi ya terkait efisiensi dan efektivitas pekerjaan dalam pengelolaan arsip secara digital. Mungkin itu ya presentasi dari saya terkait masalah-masalah yang kerap kali sering terjadi dalam pengelolaan arsip digital, di mana walaupun kelihatan bahwa ada digitalisasi, ada elektronisasi, itu memudahkan, tapi masih ada beberapa tantangan, masalah yang seringkali ditemukan ya di dalam case-case yang terjadi. Di mana kita tahu bahwa elektronisasi maupun digitalisasi ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2007, 2008. Lalu kebijakannya turun 2009, sampai sekarang masih di tahap migrasi ya, menuju ke full digital base seperti itu. Karena beberapa instansi pemerintahan itu masih menggunakan paper base untuk pengarsipannya. Mungkin itu materi saya pada sore hari ini terkait peralatan, perlengkapan, dan masalah-masalah yang sering terjadi ya di dalam sistem kita. Mungkin bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin bertanya terkait dari kita pada hari ini, dipersilakan. Bu Opi tadi udah dikabari PJ, Bu Opi udah dikabarin kok, Pak. respon nggak? Belum dibalas. Oke, Oke, kalau tidak ada, mungkin saya mau eh, tes case ya, kayak kelas sebelah terkait tugas yang apa namanya di awal sudah disampaikan bahwa kalian akan diminta untuk menghafalkan pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya.
Kira-kira di kelas ini sudah ada yang hafal? Cuman satu pasal kok. Sudah ada yang hafal? Kalau ada yang mau mengajukan diri, silahkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Enggak? Oke, saya akan pilih dari paling pojok ya. Kira-kira siapa yang paling pojok? Yang merasa paling pojok? Ada yang merasa paling pojok? Oke, paling pojok. Natasha Sharon. Ada Natasha? Ya, Pak. Sudah hafal? Belum, Pak, maaf. Satu ayat pun? Pasal satu ada berapa ayat? Oke, kalau belum hafal semuanya, ada yang sudah hafal satu ayat? Oke, Putri Mulia ada? Putri Mulia? Hadir, Pak. Oke, udah hafal? Sebentar, Pak.
Pasal 1 I nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ya Pak. Ya, betul. Dalam pasal 1 undang-undang ini dimaksud dengan kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Jangan dibaca dong. Oke, coba ayat satu. Ayat satu aja. Itu masih di mute. Kayak pasal 1 yang kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip, bukan Pak? Ya, betul. Oke, jadi baru hafal satu. Makasih Pak. Oke, yang lain. Kira-kira ada yang hafal ayat 2? Coba Bu Putri Mulia ditunjuk temennya siapa? Kira-kira yang bisa ayat 2. Hmm. Tunjuk aja, nggak usah takut, nggak digigit. Boleh Sabil deh Pak. Bill. Oke Pak, kalau untuk ayat kedua itu, saya ingatnya kan itu panjang ya, tapi intinya itu adalah, oh, sorry kalau belum tahu panjangnya, tapi kalau intinya itu adalah arsip adalah rekaman suatu kegiatan atau peristiwa yang uh, yang digunakan itu yang dibuat dengan media atau bentuk yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi medianya itu bisa tulis, digital ataupun sebagainya. Kalau untuk lengkapnya saya belum apa-apa. Oke, ayat 3. Atau ada ayat yang kamu hafal selain ayat satu? Gak ada Pak. Oke, coba tunjuk yang lain. Sabil, siapa? Oke, yang lain boleh Rio. Ya, Rio. Ya Pak, saya tahunya yang ayat kelima Pak. Apa tuh ayat kelima? Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunanya itu tinggi dan atau terus menerus. Oke. Oke, coba yang lain Rio. Coba tunjuk yang lain. Kalau yang lain mungkin Raka Pak. Cowok mulu. Daraka. Ya Pak, jadi saya tuh eh, mau coba yang ayat 4 tentang arsip vital. Boleh. Arsip vital itu merupakan arsip yang yang keberadaannya itu merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Jadi itu tidak nggak bisa diperbarui dan nggak bisa tergantikan apabila rusak atau hilang. Udah itu aja Pak. Oke. Tunjuk lagi yang lain. Yang lain Trevino. Oke, karena tadi Cio ngebahas yang arsip aktif, saya yang inaktif ya Pak. Bukan ayat 2. Bukan, ayat yang keenam. Kira mau ayat 2. Ayo. Arsip inaktif itu arsip yang frekuensi penggunaannya itu telah menurun Pak. Oke. Lanjut. Kifki, Rifki. Kata Rio ayat 2 katanya. Ayat satu, Pak. Kita Trevino. Satu udah tadi. Yang lain juga udah, Pak, tadi. Kayaknya ada ayat Ini 2. banyak. Ayatnya banyak. Ada 31. Ayat 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara.
Oh iya Pak, udah. Baca. Emang nggak kelihatan matanya. Oke, coba tunjuk yang lain. Rifki, Ya, um, Rizka deh. Saya mau coba yang pasal 3, Pak. pasal 3. Kan ini cuma satu Pasal pasal. 3 ayat 3 maksudnya. Ya, coba. Oke. Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan digunakan sebentar, Pak. Lupa. Nggak ada sebentar. Oh iya, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip eh, dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Salah. Salahnya di mana? Ih, coba yang lain dulu. Tunjuk yang lain. Ntar saya kasih tahu ya. Feriska, tunjuk yang menurutmu itu hafal ayat 2. Bagaimana, Pak? Putus-putus di saya, Pak. Tunjuk teman kamu yang hafal ayat 2. Saya coba tunjuk Dea deh. Oke, Dia katanya Feriska, kamu itu hafal ayat 2. Bahkan saya belum sama halnya kayak Sabil kurang hafal. Tapi kalau ada beberapa ayat, kalau nggak salah ayat 9 sama ayat 10 saya hafal tuh, Pak. Ayat, 9 sama 10, kalau 9 itu tentang arsip umum, 10 itu oke, tentang arsiparis. coba. Ini yang saya menghafal banget ya, Pak. Yang kalau arsiparis itu adalah seorang individu yang diperoleh atau yang diambil dari melalui pendidikan formal, seperti atau pelatihan kearsipan, yang di mana ini harus memenuhi suatu fungsi dan tugas dan tanggung jawabnya untuk kearsipan, Bapak. Itu kalau Itu yang ayat berapa? arsiparis. Kalau arsip Oke, umum itu adalah suatu arsip yang bukan arsip apa ya? Arsip terjaga, di sisi lainnya arsip terjaga, kecuali arsip terjaga gitu. Yang tidak termasuk maksudnya. oke. Oke, coba yang lain tunjuk Dea. Bentar Bapak, saya lihat. Saya lihat ini dulu. Apa Saya ya? mau yang tetap ayat 2. Kira-kira siapa yang hafal ayat 2? Ayat 2 ya. Hmm, boleh sih, Pak. Oke, jadi arsip adalah suatu, saya kurang begitu hafal Pak, tapi intinya tadi sama kayak Sabil juga, intinya Ya udah arsip coba yang lain. Coba kamu tunjuk yang lain yang eh, kiranya ayat 2 hafal. yang kiranya hafal ya. Kalau nggak Yang hafal, bilang aja saya nggak hafal Pak. Terus hmm, tunjuk yang lain siapa? kiranya hafal itu mungkin Novia, Pak. Novia, Bu Novia diminta oleh Sifat. Apakah hafal? Em, saya nggak terlalu hafal sih, Pak, tapi mungkin saya mau coba dulu. Jadi arsip Enggak dulu, adalah, enggak. Tunjuk oh yang enggak. lain, tunjuk yang lain. Kalau nggak Eh, hafal, bilang nggak hafal. oke, Silvi deh. Nggak hafal, Pak. Oke, sekarang saya mau kasih penawaran gini.
eh Bu Opi itu minta 31 ayat ini kan harus dihafal. Buat sekarang ada yang nggak yang hafal 6 ayat. Saya membuka bisa dicicil buat sekarang doang. Nah, sekarang promonya bisa dicicil 6 ayat. Tapi syaratnya tidak boleh ada kata yang ditambahkan, kata yang dikurangi. Ini itu undang-undang ya. Tadi eh, ada saya beberapa ya, saya koreksi. Ayat 3 tadi ada yang apa namanya pencipta, tadi disebutnya penciptaan. Selama itu diganti dalam. Terus ayat 4 tadi ada juga penciptaan ya. Jadi yang namanya undang-undang ini tidak boleh kata-katanya kita dirubah, merubah, ditambahkan atau dikurangi. Jadi harus sesuai dengan yang ada dalam undang-undang. Kalau misalnya dalam undang-undang itu nomor satu, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Udah sampai situ. Jadi jangan sampai kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan arsip. Nah, itu kan namanya nambahin. Ada kata penggunaan. Ayat 2 misalnya, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan persorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak ada imbuhan yang ditambahkan, tidak ada kata yang ditambahkan maupun imbuhan yang dikurangi. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan dari teman-teman kelas ini, apakah ada yang mau mencicil minimal 6 ayat. Kalau ada yang mau mencicil saat ini 6 ayat, saya terima. Saya tulis namanya. Kalau tidak ada, di minggu yang akan datang minimal cicilannya 10. Pak, izin tanya nih berarti ayat berapa aja ya Pak kalau sekarang? Saya maunya berurutan sih. Ada? Oke, tadi yang nanya, tadi mau ayat berapa aja? Kalau saya kasih keringanan sekarang, bisa 6 ayat. Siapa ya tadi ya? Alin Rahmah, saya ingat tuh. Bisa, Lagi ngapain beberapa lagi Pak dikit? kirain udah bisa. Belum sampai 6 sih Pak. Oke, ada yang lain bisa? Pada sukanya ini ya, hafalannya face to face ya. Lebih suka face to face ya. Hmm.
Oke, jadi jadi perhatian ya buat semua dari case ya, kita tes case pada hari ini ternyata teman-teman masih belum hafal ya terkait pasal 1 tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Jadi kami selaku pengampu mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa semua untuk menghafalkan. Jadi ini salah satu tugas dari Bu Opi ya, bahwa kita setidaknya bisa menghafalkan dasar-dasar dalam manajemen arsip digital. Cuman satu pasal, walaupun satu pasal itu terdiri dari 31 ayat ya. Pasti banyak yang di benaknya berpikir cuman 31 gitu kan. Saya tahu itu. Tapi ya ini jadi dasar ya buat teman-teman semua untuk nanti menjadi sebuah. Nah, ini kan dalam perkuliahan kita punya level dari pertama mengetahui, menghafal hingga nantinya bisa menciptakan ya. Jadi kita tidak hanya bisa secara praktikal saja dalam membuat sebuah sistem pengelolaan arsip digital, tapi juga diharapkan teman-teman juga bisa menghafal yang terkait dasar. Nah, ini sebagai dasar ya. Jadi kan di dalam undang-undang tersebut itu sudah dimaktubkan ya. Arsip statis itu apa, arsip aktif, inaktif itu apa, arsip terus arsiparis itu apa gitu. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman nantinya bisa hafal 31 ayat. Nah, kalau karena minggu depan kita sudah libur ya, betul nggak? Kita Ya, itu betul, Pak. libur masuk lagi tanggal berapa ya? Tanggal 11 mungkin ya, 11 April ya. Kita sudah masuk berarti ada waktu ya, sekitar 2 minggu ya. Berarti kalau 2 minggu, kalau kata saya minggu depan 10, berarti tanggal 11 April kalian sudah hafal ya minimal 20 lah. 25 boleh. Oke. Jadi nah itu ya. Jadi kalau minggu depan libur kan, atau misalnya ada yang mau nyetor minggu depan, kan? Nggak juga kan? Itu lagi Lebaran kan. Jadi nah, tanggal 11 April berarti sudah 2 minggu, berarti 20 lah ya, 20 ayat yang bisa disetor. Nanti seperti biasa kegiatan perkuliahan seperti ini, saya akan menjelaskan materi, lalu nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, kalau saya jadi kalian nanti sesi diskusi dan tanya jawabnya itu ya diperpanjang lah ya, biar nggak ada setoran hafalan gitu loh. Ya, tapi kalau kayak tadi nggak ada yang nanya sama sekali ya, ya kita manfaatkan seperti inilah. Jadi nanti mungkin kalau saya dan Bu Opi masuk, ya mungkin nanti dibagi dua. Satu bisa setoran di Bu Opi, satu setoran di saya. Ya harapannya ya kalau bisa tanggal 11 ya sudah hafal semua ya. Mungkin itu saja ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Mungkin Bu Opi masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin beliau menitipkan salam pada kita semua. Mungkin sebelum tutup dan kebetulan ini pertemuan kita sebelum Lebaran, saya dan Bu Opi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila selama ini ada salah kata, salah perbuatan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi kami berdua selaku pengampu memohon maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang masih melaksanakan ibadah puasa diberikan kelancaran puasanya hingga Lebaran nanti.
dan Lebaran nanti juga semoga lancar ya semua yang mudik, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dimanapun teman-teman berada. Ya nggak mudik ya bisa juga jalan-jalan mungkin ya. Mungkin itu saja perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam perkuliahan kita di sore hari ini. Semoga perkuliahan kita bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan kembali lagi kita berjumpa di 11 April 2025 ya nanti pasca Lebaran. Semoga nanti teman-teman kita sudah mulai ya untuk melakukan kuliah secara luring ya. Jadi tidak daring lagi, jadi dia siap-siap nih secara luring. Oke, baik itu saja yang dapat kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.